Oke, yang terpenting sebenarnya bagi diri sendiri itu adalah punya value, kesadaran bahwa kita adalah pribadi yang berharga. Berharga untuk diperlakukan secara baik. Oke, yang terpenting sebenarnya bagi diri sendiri itu adalah punya value, kesadaran bahwa kita adalah pribadi yang berharga. Berharga untuk diperlakukan secara baik. Punya nilai-nilai yang memang kita layak untuk dihargai, diperlakukan dengan kasih sayang gitu ya, bukan sekedar bahwa menjalin hubungan karena ingin mendapatkan, eee, branding ataupun pujian-pujian dari orang lain. Tapi mungkin dia kayak seseorang itu temperamental mungkin karena ada trauma atau apa sehingga menyebabkan dia menjadi seorang yang temperamental juga atau gimana? Ada karakteristik yang memang, pada dasarnya punya kecenderungan emosinya itu mudah up and down ya, naik turun gitu, ekspresif sekali. Jadi pada saat, ada respon-respon atau stimulus-stimulus yang sekiranya menjadi pemicu dia untuk mengungkapkan emosinya, maka akan lebih mudah dia untuk mengekspresikan secara langsung gitu ya. Nah, tapi kembali lagi, penting juga untuk seseorang punya kemampuan belajar mengelola atau meregulasi emosinya, sehingga tidak serta-merta bahwa segala stimulasi-stimulasi yang muncul dari luar itu mudah membuat dia terprovokasi untuk menampilkan kekerasan, ucapan-ucapan kasar gitu ya, tindakan-tindakan yang justru menyakiti dirinya atau orang lain. Tapi mungkin kan suka menganiaya pacarnya gitu, nggak sekali dua kali, tapi sering. Mungkin apa sih sebenarnya penyebab dari dia melakukan hal itu? Kembali lagi tadi, kecenderungan bahwa dia memang tidak terbiasa, tidak belajar mengelola emosinya secara baik gitu ya. Sudahlah pada dasarnya mungkin kecerdasan emosinya rendah gitu, karena biar bagaimanapun perlu berlatih, perlu belajar untuk bagaimana dia mengelola pada saat rasa marah muncul, rasa kesal muncul gitu ya. Dia harus belajar untuk, oke, apa yang membuat aku marah? Apa yang membuat aku benci? Apa yang membuat aku kesal gitu. Dia kelola itu supaya tidak tampil melalui tindakan-tindakan yang justru agresif atau konfrontasi yang sifatnya negatif kepada orang lain atau bahkan kepada dirinya gitu. Nah, kalau proses belajar ini sudah dilakukan, maka akan lebih mudah untuk seseorang itu tidak mudah terprovokasi oleh situasi-situasi atau tindakan orang lain yang memicu dia untuk menampilkan sikap yang emosional. Tapi kalau melihat kasus dari Wildan sendiri ini dia masih muda tapi udah bisa melakukan kekerasan. Apakah ada faktor melihat orang tuanya di Ya, masa lalu kekerasan terutama ya, ayahnya bisa melakukan kekerasan juga pada orang lain pada saat ya. dewasa? Pada dasarnya anak itu kan memang, menampilkan sikap kekerasan ini karena satu, dia tidak diajari bagaimana meregulasi emosinya sedari kecil ya, mengenali emosi, mengelola gitu, lalu menampilkan sikap-sikap yang memang sudah tersaring gitu ya. Sehingga tindakannya diharapkan bisa lebih, eee, apa ya, terkontrol. Nah, yang kedua memang bisa mencontoh, mengimitasi entah itu dari perilaku-perilaku orang tua, lingkungan terdekat atau mungkin tontonan gitu. Nah, kalau ini lalu memang, seiring besar si anak ini tidak mendapat belajar atau dia sendiri tidak belajar ya, tentang kecenderungan untuk berbuat keras, terpapar oleh tindakan-tindakan kekerasan tadi, maka akan sampai besar dia akan lebih mudah untuk terprovokasi menampilkan sikap-sikap yang sifatnya temperamental. Tapi mungkin memori masa kecil gitu dari usia berapa sih mungkin si anak itu bisa mengingat dan merekam gitu? Sebenarnya pada dalam kandungan pun, seorang janin gitu ya sudah bisa menyerap loh informasi-informasi atau ingatan-ingatan apa yang terjadi pada ibunya, kedua orang tuanya gitu ya. Lalu seiring besar gitu, dia melihat, mengingat gitu, apalagi kalau memang pada dasarnya ada peristiwa-peristiwa yang memang cukup traumatis gitu, cukup membuat hatinya luka, entah itu terlalu bahagia atau terlalu terluka. Nah ini yang biasanya memang jadi, membekas, secara dalam pada diri anak-anak. Berarti peran orang tua juga diperlukan dalam menangani hal seperti itu ya? Pasti. Jadi penting peran orang tua untuk bisa memberikan contoh gitu ya. Bagaimana sih, tentang mengelola emosi, mengenali emosinya, bertindak secara bijaksana gitu ya. Jika sedari dini anak dilatih
lalu melihat bahwa pada saat, oh orang tua aku saat marah, dia tidak mengucapkan kata-kata kasar atau dia tidak memukul, tapi lalu menegur dengan bahasa-bahasa yang lebih bijaksana gitu. Maka anak juga pada akhirnya akan belajar dan mencontoh gitu. Jadi memang penting peran orang tua dari kecil hingga mungkin pada saat remaja lalu ada diskusi gitu, apa sih yang bikin kamu kesel gitu, kalau kesel nak jangan bersikap seperti itu, kalau memang merasa tidak cocok berhubungan mungkin ada baiknya kamu harus menyelesaikan, berdiskusi dan lain sebagainya gitu. Jadi anak akan punya lebih banyak wawasan, punya banyak pertimbangan, jadi tidak serta-merta untuk menampilkan sikap-sikap yang temperamen. Tapi mungkin langkah apa sih yang harus dilakukan agar nggak terjadi kekerasan lagi dalam sebuah hubungan? Yang pasti untuk si pelaku ini sadar dulu ya, bahwa memang dia punya bibit sikap yang cukup temperamental gitu ya. Bahwa memang mungkin punya karakteristik emosi yang cukup up and down secara ekstrim gitu. Nah, kesadaran inilah yang nanti akan memicu si anak untuk mau belajar, memperbaiki diri dan perilakunya gitu ya. Karena biar bagaimanapun untuk berubah dari sikap temperamental menjadi orang yang bijak itu nggak mungkin dalam sekejap mata atau dalam semalam gitu bisa berubah. Ada proses-proses belajar, proses-proses terapi, bagaimana mengendalikan diri dan lain sebagainya gitu. Lalu untuk si pasangannya yang memang lalu memiliki pasangan yang temperamental, pastikan jika memang kita sebagai pribadi harus memiliki batasan. Sebatas apa aku layak diperlakukan? Kalau memang dirasa ini sudah membahayakan, merugikan baik secara fisik, mental gitu ya, maka ada baiknya dijauhi atau disudahi hubungannya. Tapi mungkin seperti proses yang tadi disebutkan, mungkin prosesnya seperti apa dan mungkin berapa lama di prosesnya sampai benar-benar dia bisa pulih gitu untuk tidak melakukan kekerasan lagi? Semua bergantung kepada bagaimana pribadi tersebut memang sepenuhnya bisa mengendalikan diri. Jadi ada karakter-karakter memang yang sulit sekali gitu ya, karena memang sudah bawaan karakternya memang emosinya sangat up and down gitu ya. Tapi lalu melalui proses belajar, mencontoh, lalu ada terapi-terapi yang harus dilalui, lalu dia juga bisa memotivasi dirinya untuk oke, saya harus berubah, oke saya mau lebih suportif, oke saya lebih mau menghargai orang lain, oke saya lebih mau meregulasi diri saya dan emosi saya dengan baik. Karena kembali lagi yang bisa merubah diri sendiri itu hanya diri sendiri, tidak bisa orang lain gitu, tidak bisa di-push, tidak bisa dipaksa untuk seseorang ayo dong berubah gitu, gak bisa. Jadi memang sepenuhnya motivasi dan kemauan kuat dari diri sendiri yang akan memastikan seseorang itu bisa berubah lebih baik atau tidak. Mungkin secara psikologis sendiri, korban sendiri mungkin seperti apa pasca dilakukannya kekerasan ini? Mungkin rasa tidak nyaman pasti ya, ketakutan, traumatis bisa jadi jika memang ternyata itu sudah berlangsung lama gitu sampai membuat orang ini hidupnya jadi lebih cemas, lebih takut gitu. Tapi ya kembali lagi, semakin cepat kesadaran muncul bahwa oke saya tidak layak untuk diperlakukan ini, seburuk ini gitu, maka akan lebih mudah untuk dia seharusnya bisa mencari bantuan, entah itu ke profesional untuk mengobati trauma-trauma atau rasa tidak nyamannya. Ada berarti akan ada trauma untuk menjalin hubungan kembali. Kekhawatiran bisa jadi, trauma kembali lagi seberapa mentalnya kuat menghadapi segala pengalaman buruk tersebut ya. Kalau memang lalu dia ada evaluasi, ada proses belajar, lalu ada orang-orang terdekat yang memang menunjukkan kasih sayang yang tulus, juga memberikan dukungan yang suportif gitu ya, maka akan lebih mudah sih seseorang pulih dengan cepat. Kalau